Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab Arba'un An-Nawawi, pengarangnya Imam An-Nawawi menulis sebuah hadis. Yang hadis ini sangat fundamental, sangat penting untuk kita ingat dan kita amalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal perbuatan seseorang manusia itu tergantung dengan niatnya. Dalam hadis ini begitu pentingnya niat dalam melakukan segala aktivitas kita dalam kehidupan ini. Lebih-lebih lagi amaliyah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini Rasulullah menekankan kepada kita, baik dan tidaknya sebuah ibadah, baik dan diterima atau tidaknya sebuah ibadah itu tergantung dengan niatnya. Jika kita menginginkan dari melakukan ibadah itu untuk mendekatkan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya itu yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, terkadang fisik kita melakukan sebuah ibadah yang katanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu sedekah, baik itu ibadah-ibadah yang lain, beribadah, salat, membaca Al-Qur'an dan lainnya. Tetapi jika di dalam hati kita masih tertanam niat-niat yang lain yang bisa mendatangkan, menjauhkan kita dari Allah dan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, niyatul mu'min ablagh wa fi riwayatin akharin ahsan min amalihi. Niatnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu lebih cepat sampainya atau lebih Allah pandang dari niat itu dibandingkan dengan amalihi, dibandingkan dengan perbuatannya. Sebaliknya sama, waniyatul fajir syarrun min amalihi. Niatnya seorang yang durhaka kepada Allah, niatnya orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk dibandingkan daripada perbuatannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita beriman kepada Allah. Bisa saja kita diberi oleh Allah umur yang panjang, misalkan 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Semua amal, semua isi umur kita itu dari 60 tahun itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita isi dengan ibadah kepada Allah dan ketaatan kita kepada Allah. Pada saat kita nanti meninggalkan dunia ini, di akhirat kelak kita digiring termasuk orang-orang ahli surga dan kita akan kekal di dalamnya. Padahal kalau kita hitung hidup kita hanya 60 tahun dan andaikan 60 tahun itu kita gunakan untuk beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa ganjarannya begitu besar? Kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga khalidina fiha abada. Kita akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Padahal kita hanya beribadah 60 tahun. Itu pun kalau 60 tahun kita isi dengan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa niat itu lebih besar atau lebih mulia dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan perbuatan kita. Kenapa dia bisa masuk ke dalam surga begitu lamanya dan selama-lamanya? Karena mereka andaikan ia diciptakan oleh Allah dan diberi Allah umur yang panjang, yang lama hidup di dunia, mereka orang beriman itu dia sudah memiliki niat di dalam dirinya, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala, jika ia diberi oleh Allah umur 60 tahun, 60 tahun itu ia gunakan untuk durhaka kepada Allah, nanti pada saat ia meninggal, dia akan digiring masuk ke dalam neraka khalidina fiha. Dia juga akan kekal di dalam neraka. Kenapa bisa semacam itu? Sama seperti yang di atas tadi. Jika andaikan ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, orang-orang yang durhaka kepada Allah itu, mereka sudah memiliki niat. Berapapun umur yang Allah berikan, dia akan gunakan semuanya untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan niyatul fajir syarrun min amalihi. Niatnya orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk dari perbuatan yang ia lakukan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga
niat ini memiliki keutamaan-keutamaan yang lain. Niyatut ta'addud wal amalus salih wahid. Niat itu bisa dimasukkan ke dalam suatu amal perbuatan yang baik dengan begitu macam-macam niat. Walaupun amal perbuatannya satu. Satu amal perbuatan bisa dimasuki beberapa niat yang baik di dalamnya. Kita hadir saat ini di masjid ini. Kita duduk di masjid ini. Bisa saja satu amal perbuatan yang kita lakukan, tetapi bisa saja kita tanamkan niat-niat yang begitu banyak. Hadir kita di masjid, mungkin kita memiliki niat i'tikaf, untuk i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di masjid, kita niatkan untuk menjaga anggota tubuh kita dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kalau kita duduk di luar, telinga kita akan mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Mata kita akan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita terkadang juga sering melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang bisa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirnya kita di masjid, kita niatkan, ya Allah, aku hadir di masjid. Aku ingin menjaga anggota tubuhku dari kemaksiatan kepadamu. Ini pun akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal amal perbuatannya hanya satu, yakni kita duduk di masjid. Bisa saja kita hadir di masjid, duduk di masjid, kita niatkan juga, ya Allah, aku hadir di masjid ini di intizari waktu sholat. Aku ingin menunggu datangnya waktu sholat. Ini pun dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya niat ini. Satu amal ibadah yang kita lakukan, tetapi di dalamnya bisa mendapatkan begitu banyak pahala jika kita niatkan dengan begitu banyak niat-niat yang baik yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu juga kita harus lebih berhati-hati juga kepada niat. Karena niat ini terkadang ada orang yang memiliki niat tetapi dia tidak melakukannya, tetapi dia sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan itu. Apakah itu perbuatan baik di hadapan Allah atau perbuatan yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bisafaihi al-qatil wal maqtul finnar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika berjumpa dua orang muslim yang niat berjumpanya ini untuk berkelahi sehingga dia membawa pedang kedua-duanya, yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk ke dalam neraka itu wajar ya Rasulullah, karena ia telah menghilang nyawa seorang muslim. Lalu bagaimana orang yang terbunuh ini?" Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun dia tidak terbunuh, dia sudah dari awal memiliki niat, dia akan membunuh saudaranya. Sehingga walaupun dia tidak melakukan pembunuhan, tetapi dia sudah memiliki niat untuk membunuh, maka kedua-duanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring ke dalam neraka. Begitu juga dengan kebaikan. Diceritakan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat setelah perang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, ada sekelompok orang di jauh sana, mereka tidak ikut berperang bersama kita, tetapi dia sudah memiliki niat untuk ikut hadir dan berperang bersama kita. Dia tidak melakukan ikut berperang bersama kita, tetapi pahalanya sama dengan pahala kita yang ikut berperang." Inilah pentingnya niat dalam kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah ini saya ingat dengan sebuah kisah. Ada sebuah kisah antara kedua orang bersaudara, si A dan si B. Kedua-duanya ini bersaudara kandung tetapi memiliki karakter yang berbeda. Yang satu, kakaknya ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua hidupnya ia serahkan atau ia ngabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amal perbuatan baik semua ia lakukan dan ia tidak pernah mengenal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan adiknya si B ini setiap hari semua perbuatan kemaksiatan ia lakukan. Semua jenis kemaksiatan ia lakukan dan ia tidak pernah mengenal dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika sang kakak ini dibisiki oleh setan. Setan datang kepada kakaknya, mengatakan kepada kakaknya, "Wahai hamba Allah, begitu dekatnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amal kebajikan telah engkau lakukan, baik malam maupun siang. Engkau selalu taat kepada Allah, sehingga engkau tidak pernah mengenal kemaksiatan.
Sekarang saya ingin bertanya kepadamu, hai hamba Allah, jika inilah yang kau lakukan, bagaimana rasanya taubat, nikmatnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Cobalah engkau sekali-kali melakukan perbuatan adikmu yang dilakukan oleh adikmu bermaksiat kepada Allah. Saya yakin, kata syaitan, Allah pasti akan menerima taubatmu nanti, karena engkau sudah dekat, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga si kakak ini, si A ini, dia merasa ada benarnya juga perkataan syaitan ini. Sehingga sudah terniat dalam hatinya, okelah kalau begitu, insya Allah, katanya, besok-besok saya akan melakukan perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh adiknya ini. Di saat yang sama, adik pun juga sama. Dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa hinahnya diriku. Betapa hinanya diriku, ya Allah. Segala kemaksiatan sudah aku lakukan. Bagaimana nanti pertanggungjawaban aku nanti di akhirat menghadapmu, ya Allah. Sehingga dia terniat dalam hatinya, saya ingin datang ke tempat kakak saya dan saya ingin bertaubat kepadamu, ya Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang berbeda ini, sang kakak ingin datang ke tempat adik dan adik ingin datang ke tempat kakak. Di perjalanan kedua-duanya dipanggil oleh malaikat maut dan kedua-duanya meninggal. Nanti di akhirat diceritakan di dalam hadis ini, kedua-duanya, yang pertama sang kakak yang ahli ibadah ini digiring bersama orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang adik ini digiring oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat dalam hidupnya, sang kakak begitu taat beribadah kepada Allah, tetapi akhir hayatnya dia memiliki niat untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak sempat lagi bertaubat kepada Allah. Sedangkan adik begitu banyak kemaksiatan yang ia lakukan, tetapi dalam akhir hayatnya dia memiliki niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia belum pernah melakukan ketaatan, tetapi ia sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu membimbing kita sehingga apapun perbuatan kita niatkan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya niat ini sehingga jika orang mengerti tentang niat, 24 jam hidupnya selalu mendapatkan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita memohon kepada Allah, semoga Allah selalu membimbing kita meniatkan segala anggota tubuh kita, baik amalan zahir maupun amalan batin, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk taat kepada Allah sampai akhir hayat kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin.